maskulinitas patriarki itu kadang-kadang juga melihat seksualitas itu sebagai perang ya. Maka bisa kita temukan di banyak konflik-konflik yang meluas, itu sering menjadikan tubuh perempuan itu menjadi sebuah alat penundukan. Artinya ketika seorang laki-laki dia menjadi pelaku kekerasan, maka seolah-olah dia menjadi pemenangnya. Sehingga dalam beberapa teori ya, sex is war itu juga terjadi. Kembali lagi, kenapa laki-laki itu menjadi pelaku kekerasan seksual? Maka banyak teori yang mengatakan dia juga dilatih, bukan hanya karena dia dianggap sebagai nature atau secara alami dia adalah pelaku kekerasan, tetapi dia juga dilatih. Kalau saya secara pribadi dari dua teori ini ya, saya lebih memilih bahwa laki-laki itu melakukan kekerasan itu sebenarnya karena dilatih oleh keluarga, dilatih oleh institusi pendidikan, dilatih oleh masyarakat, dan dilatih oleh budaya patriarki yang seolah-olah kalau laki-laki tidak kuat itu bukan laki-laki ya, kalau laki-laki itu nangis, laki-laki takut itu bukan laki-laki. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk merehabilitasi laki-laki sebagai pelaku kekerasan seksual. Pertama adalah melakukan confronting dan beri cara pandang baru. Artinya begini nih ya, confronting itu dalam arti coba kamu pikirkan ya, kalau kamu melakukan kekerasan ya, itu apakah memang seperti itu yang seharusnya? Kenapa? Karena ada dampak-dampak loh dengan kamu melakukan itu. Jadi mungkin kita bawa juga dengan konsekuensi negatif dari perilaku yang dia lakukan. Coba tuh, karena kamu melakukan kekerasan dia trauma ya. Karena kamu melakukan kekerasan kamu bisa jadi diberhentikan loh ketika kamu menjadi pekerja dan sebagainya. Dan yang lain juga adalah kita mengajak laki-laki untuk melakukan perubahan. Langkah awal apa yang bisa dilakukan untuk merubah? Penting juga kita kasih informasi terkait dengan bentuk dan jenis kekerasan seksual sesuai dengan perundang-undangan misalnya ya, karena kekerasan seksual yang non fisik itu kan juga bisa terjadi ya dengan ucapan-ucapan. Jadi kita kasih informasi kepada laki-laki, gini loh bentuk dan jenis kekerasan seksual. Yang kedua adalah respon korban ya ataupun lawan ketika dia melakukan sesuatu itu kira-kira apa aja. Tidak selalu ketika dia diam itu berarti dia konsen. Misalnya diamnya seorang perempuan ya atau korban itu bisa jadi karena shock ya, nge-freeze atau mengalami kelumpuhan sementara. Kemudian membantu memodifikasi perilaku daripada laki-laki yang jadi pelaku ini dengan cara gimana ya, kira-kira kalau misalnya kamu melihat sesuatu yang mendorong kamu untuk melakukan kekerasan seksual, apa yang bisa dilakukan? Katakanlah kalau misalnya kamu ingin menguasai seseorang, ya refleksikan, tidak harus dengan melakukan kekerasan seksual. Atau misalnya ketika melihat cewek cantik dengan pakaian seksi gitu ya, maka apa yang harus dilakukan? Tundukkan pandangan, tidak kemudian mencoba untuk memfoto, menjadikan guyonan misalnya kayak gitu. Tapi memodifikasi perilaku dengan tundukkan pandangan kalau sesuai dengan ajaran agama. Ingat-ingat ya, pandangan pertama nikmat, pandangan kedua laknat, kan begitu. Dan kemudian juga kita perlu menjaga perubahan itu, karena bisa jadi loh akan terjadi kambuh. Relapse itu bukan hanya terkait dengan sakit ya, tetapi bisa jadi nih relapse atau kambuh ya itu terjadi pada pelaku kekerasan seksual, sehingga tidak terjadi keberulangan lagi ya, atau tidak jadi keberulangan dari kekerasan seksual yang pernah dia lakukan. Nah itu tadi tahapan-tahapan yang bisa dicoba ya. Sekali lagi ini tadi saya pelajari dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nur Hashim atau Mas Boim ya, seorang pakar tokoh di isu maskulinitas dan juga terkait dengan isu-isu patriarki dan toksik maskulinitas. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang pernah menjadi pelaku kekerasan seksual, utamanya bagi laki-laki ya, itu bisa membantu bagaimana supaya itu tidak terjadi. Bagi para pendamping pelayanan kekerasan seksual penting setelah melakukan pemulihan korban itu juga melakukan perubahan perilaku ya bagi para pelaku-pelaku itu. Mungkin ini juga penting untuk yang ada di
lapas-lapas ya, ketika pelaku itu sudah menjadi pidana, tindak pidana, maka penting tuh untuk diajak ngobrol supaya dia keluar dari penjara, dia tidak akan mengulangi lagi. Saya pikir itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.